Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke bab 7 tentang masalah perdamaian. Semoga Allah berkahi insyaallah. Hadis 734 dari Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan wa ahalla haraman." Perdamaian itu boleh dilakukan di antara muslimin, kesepakatan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin itu harus konsisten pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan beliau mensahihkannya, disebutkan di jilid 3 halaman 634. Hadis ini mengandung 2 hukum di sini. Yang pertama, bolehnya dan halalnya perdamaian, kesepakatan, gitu kan. Terjadi cekcok antara ahli waris, cekcok antara 2 partner bisnis, ya. Cekcok antara suami istri, mana harta punya istri, mana harta punya suami di rumah. Ini semua boleh sulh, perdamaian di situ. Artinya ada orang ketiga datang, dilihat titik temunya di mana nih, supaya ada kesepakatan. Itu dibolehkan. Tapi dengan syarat kesepakatan itu atau perdamaian itu tidak mengharamkan yang telah halal. Misal dalam hal warisan, nggak boleh pada saat ribut ahli waris, kemudian anak-anak perempuan nuntut hak waris harus seperti anak laki-laki. Enggak boleh. Ini dia mengubah yang tadinya harusnya laki-laki 2 perempuan 1, enggak, dia mau perempuan sama laki-laki sama. Ini enggak boleh. Ini berarti batal kesepakatan itu, perdamaian, karena dia mengharamkan apa yang dihalalkan atau menghalalkan apa yang diharamkan. Kemudian yang kedua dari hadis ini adalah, dan orang-orang muslim harus patuh dengan syarat-syaratnya. Nah makanya biasanya di akad jual beli, akad sewa menyewa, akad bisnis, ada poin-poin. Antum harus baca poin-poin itu. Setuju enggak? Jangan main paraf-paraf saja. Oh ini banyak nih tulisannya kecil, enggak usah. Langsung main paraf saja. Jangan. Harus kita tahu apa masalahnya nih. Apa hak kita, apa hak dia. Konsekuensi kalau terjadi sesuatu, jangan sampai ada akad riba, ada akad salah. Kita harus ikutin, telusuri dulu betul-betul. Kalau sudah jelas-jelas aman, oke, nggak ada masalah, kita jalan. Ya. Jadi harus sesuai dengan syarat, dan syarat ini berlaku dalam semua kehidupan. Apapun yang antum kasih syarat, saya mau bisnis sama kamu, tapi saya mau transparan dan dilaporkan setiap bulan laporannya. Dia bilang iya, harus akad. Ya, dan bagi seorang muslim apa yang diucapkan oleh lisan sudah menjadi sebuah kesepakatan. Kalau ditulis maka lebih melengkapkan lagi masalah itu. Ya. Hadis ini menjelaskan orang mukmin harus wajib patuh dengan syarat-syaratnya, kecuali syarat itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, baru tidak perlu diikuti. Ya. Hadis 735 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "La yamna'u jarun jarahu ay yagriza khashabatan fi jidarihi." ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. Seorang tetangga tidak boleh, kata Nabi SAW, melarang tetangganya untuk menancapkan kayu palang pada temboknya.
Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kenapa saya melihat kalian berpaling dari sunnah ini? Demi Allah, saya akan melemparkan sunnah ini di antara bahu-bahu kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari menyebutkannya di jilid 3 halaman 173 dan Imam Muslim di jilid 3 halaman 100 atau 1230. Makna hadis ini saya berikan historinya dulu. Di zaman Nabi SAW, rumah-rumah orang itu untuk menguatkan bagian atap, ya, maka mereka melintangkan kayu yang besar dari pojok kanan ke pojok kiri. Ditaruhlah lintangan-lintangan kayu yang cukup banyak, tapi ada jarak di antaranya. Nanti di antara kayu-kayu itu baru diletakkan batu-batu dan kalau kita sekarang semen, tapi zaman dulu orang taruh tanah liat yang dikeringkan. Maka kayu-kayu ini melintang di atap-atap rumah. Bahkan seringkali dia harus menjebol bagian tembok dia kiri kanan supaya kayu itu bisa megang. Gitu. Biasanya ini mengganggu tetangga. Biasanya. Kalau kita sekarang pakai paku, ya, ketuk-ketuk, pakai palu, bor, itu semua. Selama itu masih di dalam rumah dia, kita hanya terganggu dari sisi suara, nggak boleh kita larang. Itu hak dia. Kan tidak mungkin dia 24 jam dan 24 tahun semua begitu kan. Pasti cuma sejam, 2 jam, sehari kan selesai. Mungkin sebulan bongkar rumahnya gitu. Walaupun kita juga harus jaga adabnya. Kita harus jaga adab. Tidak boleh sama sekali kita membiarkan misalnya kalau kita lagi bongkar rumah lalu kita ribut sengaja. Ganggu tetangga, kita kerja di waktu-waktu dia tidur misalnya, ada bayinya. Kita harus memang hati-hati. Gitu. Seperti itulah. Tapi di sini poinnya tidak boleh sama sekali seseorang merusak hubungan dia dengan tetangganya hanya karena tetangganya mau memasang sesuatu selama masih dalam lingkungan rumah dia. Kalau sudah keluar memang menembus tembok kita boleh kita larang tentunya. Hadis 736 dari Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limri'in an ya'khudha 'asa akhihi bighairi tibi nafsin minhu. Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil tongkat saudaranya tanpa kerelaan hati saudaranya tersebut. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim dalam kitab sahih mereka masing-masing. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dengan sahih di jilid 13 halaman 317. Tentu hadis ini teman-teman menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya mengambil barang seorang muslim, apapun itu barangnya. Tidak dibolehkan sama sekali. Baik itu mengambil pakaiannya, mengambil tongkatnya, mengambil sendalnya, mengambil apa saja fasilitas yang sedang dia miliki, semuanya tidak boleh. Kecuali kata Nabi SAW dengan kerelaan hati saudaranya. Dia minta baik-baik, dikasih ya sudah, enggak dikasih ya sudah. Tapi di sini poin larangan untuk merusak sebuah perdamaian yang sedang ada. Kita lagi tidak ada masalah sama orang seperti kita lagi damai. Tidak boleh kita rusak hanya karena iseng mengganggu dia atau mengambil produk yang dia miliki. Allahu a'lam. Itu pasal atau bab ke-7 tentang masalah perdamaian yang maksudnya adalah perdamaian dalam sisi transaksi, muamalah dengan tetangga dan seterusnya. Kita masuk ke bab ke-8, kembali ke bahasan bab yang ke-6 masalah pemindahan hutang dan jaminan. Hadis pertama dalam bab kita ini adalah hadis nomor 737 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, matlul ghani zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Penundaan pembayar hutang yang dilakukan oleh seseorang yang kaya punya kemampuan adalah suatu kezaliman, dosa besar. Dan apabila salah seorang di antara kalian pembayaran piutangnya dilimpahkan kepada seseorang yang kaya, maka hendaklah dia menerimanya.
Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Bukhari jilid 3 halaman 123, Muslim jilid 3 halaman 1197. Dan riwayat Imam Ahmad lafadznya adalah falyahtal. Maka hendaklah dia menerima pemindahan tersebut. Jadi kalau misal gini, si A sama si B. Posisi saya misalnya si B. Saya mengutangkan uang kepada si A. Misal ini 50 juta uang, saya pinjamkan. Dia minta uang tadi, saya pinjamkan. Jatuh tempo, dia nggak mampu bayar. Rupanya dia negosiasi sama orang ketiga untuk bantu dia. Bisa nggak bayar ke Khalid ini uang 50 juta. Jadi saya pindah utang ke kamu. Lalu orang itu mau dapat pahala, dia bilang baiklah, saya bayarkan. Maka kalau dia bilang ke saya, Khalid utang saya tidak bisa saya bayar, tapi saya sudah bicara sama si C siap bayar. Nggak boleh saya bilang, nggak, saya tetap mau tahu dari kamu. Nggak. Mungkin si C maunya ketemu sama saya langsung. Mana orang yang kamu utang itu? Saya mau ketemu coba, mau ngobrol. Benar nggak jumlahnya? Benar nggak pada tanggal itu ambil uang? Benar nggak begini dan begitu? Maka ini hadis menjelaskan masalah itu. Tidak boleh kita ngotot kalau dialihkan utang itu kepada orang lain dan jelas orang itu memang sudah mengiyakan untuk membayar, kita menolaknya. Kemudian hadis 738 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tufiya rajulun minna faghassalnahu wa hannatnahu wa kaffannahu. Thumma atayna bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna tusalli alaihi fa khata khutan. Thumma qala a'alaihi dayn? Qulna dinarani. فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبريء منهما الميت. قال نعم فصلى عليه. Ada seseorang meninggal di antara kami, kata Jabir bin Abdullah, maksudnya sahabat Nabi juga meninggal yang lain. Lalu kami memandikannya, memberikannya wangi-wangian dan mengkafaninya atau mengafaninya. Kemudian kami membawanya ke Rasulullah SAW seraya berkata, apakah anda bersedia mensolatkannya? Maka beliau pun melangkah beberapa langkah ingin menuju ke jenazah itu. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki tanggungan utang? Ini si mayit punya utang enggak? Kami menjawab, ada 2 dinar. Kecil sekali hutangnya, cuma 2 dinar. Lalu beliau SAW pun pergi meninggalkan, tidak jadi mengimami, tidak menjadi mensolati jenazah itu. Maka Abu Qatadah radhiyallahu anhu sahabat Nabi, salah seorang sahabat Nabi bersedia menanggung utang tersebut. Lalu kami mendatangi lagi Nabi SAW, maka Abu Qatadah berkata, saya atau aku yang menanggung 2 dinar tersebut wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, kamu mau menanggung utangnya sehingga mayat ini terbebas dari utangnya? Tanda tanya. Dia menjawab, iya. Abu Qatadah bilang, lalu Nabi SAW mensolatkan orang itu. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Nasai dan disuaikan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim. Ahmad meriwayatkan di jilid 3 halaman 330, kemudian Abu Dawud di jilid 3 halaman 247, An-Nasai jilid 4 halaman 65, Ibn Hibban jilid 7 halaman 334. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita dan hukum syar'i kalau ulama dan orang-orang tokoh masyarakat, ya, tokoh agama tidak mensolati jenazah yang masih punya utang. Ya, yang solati umumnya muslimin. Kecuali dengan satu keadaan memang ada yang mau menanggung utangnya. Nah, di sini Nabi SAW berikan contoh kepada kita. Begitu dia mau sholat jenazah, dia tanya, orang ini ada utang enggak? Ada. Berapa? 2 dinar. Nabi SAW tinggalkan. Sampai ada sahabat Abu Qatadah mengatakan, saya akan tanggung ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, apa kau menanggung utangnya si mayit ini? Supaya jelas, jangan cuma lisan. Sehingga dia lepas dari tanggungan utangnya, dia mengatakan iya. Maka Nabi SAW mensolatinya.
Dan ini juga sebuah pelajaran lain, kalau seorang imam yang mau sholat boleh bertanya kepada orang-orang. Kalau dia mau sholatin, ini ada utangnya enggak? Boleh dia bertanya. Dan boleh juga dia meninggalkan untuk mengimami sholat jenazah atau mensolati si mayit kalau betul-betul ternyata orang itu masih punya utang. Sebagaimana perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menandakan pentingnya masalah jangan sampai punya utang teman-teman. Utang itu darurat sekali. Dan dari awal begitu mau utang, niatkan dalam hati mau membayar. Kalau kita niatkan mau membayar, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah SWT. Sebagaimana hadis yang sahih kata Nabi SAW, siapa yang utang niat membayar, Allah akan mudahkan. Dan siapa yang tidak niat membayar, Allah akan mempersulitnya. Hadis 739 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajulil mutawaffa alaihi ad-dain fa yas'al hal taraka li dainihi min qada fa in hudditha annahu taraka wafa'an shalla alaihi wa illa qala lil muslimin sallu ala sahibikum falamma fataha Allah alaihi al-futuh qala ana awla bil mu'minina min anfusihim وَمَنْ تُوفِيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ. Barang siapa atau bahwasanya Rasulullah SAW didatangkan kepadanya seseorang yang meninggal dunia yang masih menanggung hutang, meninggal masih punya utang. Lalu beliau bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya? Ada enggak dari warisannya yang bisa dipakai bayar utang? Bila dikatakan bahwa dia meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya, maka beliau SAW mensolatkannya. Dan bila tidak demikian, maka beliau berkata, solatlah kalian untuk teman kalian ini. Orang awam muslimin boleh solat. Dan ketika Allah telah memberi beliau atau Nabi SAW penaklukan negeri-negeri, maksudnya Nabi SAW banyak dapat harta rampasan perang. Pembebasan Mekah, kota Taif, ya, Tabuk, menang dari perang Tabuk, Khaybar, sebelumnya Khaybar itu banyak sekali harta. Maka Nabi SAW menjadi kaya, lebih banyak pendapatan. Beliau pun bersabda, saya lebih berhak terhadap orang kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, barang siapa yang meninggal dan menanggung hutang, maka saya lah yang bertanggung jawab melunasinya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari jilid 3 halaman 128 dan Imam Muslim jilid 3 halaman 1237. Ya. Jadi hadis ini memberikan pelajaran penting. Yang perlu digarisbawahi adalah Nabi SAW tidak mensolati jenazah yang masih punya utang. Kemudian beliau menunjukkan muslimin umumnya mensolatinya. Kecuali ada orang yang siap menanggung utangnya, atau dia tinggalkan harta yang cukup untuk melunasi hutangnya, atau Nabi SAW masih hidup sehingga beliau yang menanggung utang-utang itu. Karena beliau setelah punya harta, beliau mengatakan, aku lebih berhak dari kaum mukminin atau terhadap mukminin dari diri mereka sendiri. Dari diri mereka sendiri, maka Nabi SAW melunasi utang-utang para sahabat yang meninggal yang masih punya utang setelah beliau memiliki banyak sekali harta rampasan perang. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, faman mata walam yatruk wafa'an. Barang siapa yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya. Ini diriwayatkan Bukhari di jilid 8 halaman 187. Dan ini menandakan bahwasanya orang usahakan meninggal tidak punya utang, atau kalaupun dia meninggal dia sudah punya cadangan, baik itu tabungan, ada kerabat yang sudah dia wasiatkan yang bisa melunasi utangnya, dan seterusnya. Ya, karena Imam Syafi'i rahimahullah pada saat mau meninggal, beliau sempat punya utang beberapa dirham, saya lupa 70 dirham atau 70 dinar. Maka beliau pun akhirnya mewasiatkan kepada satu orang temannya atau muridnya lebih tepat untuk melunasi utang tersebut. Maka Imam Syafi'i rahimahullah meninggal dalam kondisi utangnya dilunasi oleh salah satu dari jemaahnya atau muridnya. Hadis terakhir dalam bab kita ini, hadis 740 bab ke-8 dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, beliau berkata radhiyallahu anhu majma'in, Rasulullah SAW bersabda, la kafala fi had.
Tidak ada jaminan dalam suatu hukuman had. Diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang lemah. Hadis ini lemah diriwayatkan Baihaqi di jilid 6 halaman 77. Dan hadis ini tentu tidak dipakai oleh para ulama karena memang dasarnya satu-satunya perawi hadis ini hanya Al-Baihaqi. Baihaqi pun melemahkan hadis ini. Ya, secara makna tentu tidak ada jaminan dalam suatu hukuman had, artinya orang tidak bisa menolong orang lain dengan duit. Ya, pada saat dia melanggar hukum Allah, disogok sehingga akhirnya boleh lepas dari hukum. Tapi tentu walaupun maknanya mengarah ke sana, tetap hadis ini tidak dipakai oleh para ulama karena lemahnya riwayat ini. Baik, itu bahasan tentang masalah perdamaian dan utang piutang. Kalau ada yang punya pertanyaan ditulis. Ya. Di bab ke-8 masalah perdamaian tadi. Di bab ke-9 tentang, di bab ke-7 masalah perdamaian, di bab ke-8 masalah pemindahan utang dan jaminan, dan kita masuk insyaAllah sekarang ke bab ke-9. Persekutuan dan perwakilan. Ya. Jadi partner bisnis. Ya. Kali ini kita masih dalam bab jual beli. Hadis pertama dalam bab ini adalah hadis 741 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah, ana thalithu syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibah, fa idza khana kharajtu min bainihima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu. Dua orang partner bisnis, dua orang punya akad, maka Allah ketiganya. Selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Dan apabila dia berkhianat, aku keluar dari antara mereka berdua. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim atau Abu Dawud meriwayatkan di jilid 3 halaman 256 dan Al-Hakim jilid 2 halaman 52. Hadis ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita sesuai dengan disahihkannya oleh Al-Hakim, walaupun ada ulama yang menilai hadis ini lemah. Tapi saya sudah bilang kalau satu buah hadis diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mensahihkan, ada yang menghasankan, ada yang melemahkan, maka tentunya dilihat mana yang paling kuat di antara mereka dalilnya, atau kalau tidak sempat diteliti maka kita boleh berpegang kepada salah satunya. Di sini katakan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau kita mencari partner bisnis, ya, partner utang piutang, apalah partner rumah tangga atau pasangan rumah tangga kita, kita cari memang orang yang baik, amanah, tanggung jawab, jujur, maka Allah selalu bersama kita. Artinya Allah SWT akan menjaga. Tapi kapan salah satunya tidak amanah atau kita salah memilih orang ini, maka karena itu berkah daripada transaksi akan diangkat. Termasuk berkah masalah rumah tangga, berkah masalah utang piutang dan seterusnya. Hadis 742 dari As-Sa'ib Al-Makhzumi radhiyallahu anhu kana syarikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah faja'a yawm al-fath faqala marhaban bi akhi wa syariki. Bahwasanya dia maksudnya adalah sahabat Nabi yang mulia As-Sa'ib Al-Makhzumiyah. Bahwasanya dia merupakan sekutu Nabi SAW sebelum beliau diutus sebagai Nabi di Mekah. Lalu dia As-Sa'ib ini datang pada saat penaklukan kota Mekah, maka beliau pun bersabda kepada orang itu. Kalau orang itu masih dalam keadaan kufur, ya. Kata Nabi SAW, selamat datang saudaraku dan sekutuku. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Imam Ahmad meriwayatkan di jilid 3 halaman 425, kemudian Abu Dawud jilid 4 halaman 260 dan Ibnu Majah jilid 2 halaman 768. Hadis ini saudaraku seiman menjelaskan bahwasanya seseorang muslim dibolehkan memiliki sekutu, tapi dia cari sekutu yang baik.
Baik masih berlanjut akad kita atau sudah terputus akad kita, tetap kita menghormati dan boleh kita mengatakan, selamat datang, selamat ketemu wahai saudaraku dan sekutuku. Dan sekutu-sekutu ini berarti menandakan boleh orang bekerja sama, bahkan itu jauh lebih baik dibandingkan kita jalan sendirian, kemudian kita juga terhimpit dengan pendapat-pendapat kita sendiri dan akhirnya butuh modal pun tidak bisa berkembang. Tapi kalau kita bisa libatkan orang lain, bagus. Itu termasuk sunnah Nabi SAW. Apalagi kalau orang itu amanah, pemilik uang yang besar dan amanah. Kemudian pemilik usaha yang profesional dan juga amanah. Dan dia siap menerima modal kita. Maka itu sangat baik. Ya. Makanya ada istilah syarik atau partner bisnis ini. Hadis 743 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ishtaraktu ana wa Ammar wa Sa'ad fima nusiba yaumal Badr." Saya, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir dan Sa'ad bersekutu pada bagian harta rampasan yang kami dapatkan pada perang Badr. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i dan lainnya. An-Nasai meriwayatkan di jilid 7 halaman 57. Ya. Yang dimaksud di sini sekutu adalah pada saat menang dari perang Badar cukup banyak harta rampasan perang karena 314 orang sahabat mengalahkan 1000 orang kafir Quraisy. Dan ini mayoritas daripada pedang mereka, kuda mereka, perisai mereka, semuanya menjadi harta rampasan perang muslimin. Maka 3 orang sahabat ini menjadi sekutu satu sama yang lain. Nih, saya punya sekian banyak emas. Satu lagi mengatakan saya juga punya sekian banyak emas. Diikutkanlah semua 3 orang ini untuk dikelola secara bersama. Dan itu menandakan bolehnya dan terbukanya pintu kerjasama dalam Islam. Dan tentu kalau kita mengeroyoki sebuah proyek, itu jauh lebih bagus teman-teman sekalian. Karena kita akan saling menjaga satu sama yang lain. Kita akan berusaha mengerjakan yang terbaik supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Beda kalau kita sendiri, nggak ada beban mental, nggak ada beban pikiran. Udahlah rugi-rugi untung-untung. Tapi kalau ada orang lain kita jadi berpikir, jangan sampai rugi. Ya. Kemudian hadis 744 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aradtul khuruja ila Khaybar, fa'ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala idza ataita wakili bi Khaybar, fakhudh minhu 15 wasqa." Saya hendak pergi ke Khaybar, lalu saya mendatangi Nabi SAW dan beliau berkata, "Apabila kamu mendatangi wakilku di Khaybar, maka ambillah darinya 15 wasak." Hadis ini riwayat Abu Dawud dan beliau mensahihkannya. Hadis ini riwayat Abu Dawud di jilid 3 halaman 314. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini tentunya, ya, tapi secara umum digunakan oleh ulama-ulama hadis. Yang dimaksud di sini, waktu Nabi SAW pulang dari kesepakatan Hudaybiyah, terjadilah perang Khaybar. Dan Khaybar ini sebuah wilayah yang sangat luas. Ada kurang lebih 9 benteng Yahudi besar-besar, artinya 9 perkampungan besar. Dan Nabi SAW menaklukkan seluruhnya, sehingga semuanya menjadi harta rampasan perang muslimin. Waktu itu Nabi SAW kasih peraturan, suku-suku Yahudi yang masih ada boleh keluar ke negeri Syam, tapi dengan syarat tidak boleh bawa apa-apa. Dia cuma boleh bawa apa yang ada di badannya. Dia bawa tunggangannya, tidak boleh bawa emas, tidak boleh bawa pedang, tidak boleh bawa perisai. Dan kalau ada orang Yahudi satu saja menyembunyikan emas, maka dia akan menjadi penyebab seluruh Yahudi dibunuh pada saat itu. Nabi SAW pada saat melihat kejadian orang-orang Yahudi mau diusir dan melihat mereka banyak yang mengumpulkan harta segala macam, maksudnya mengumpulkan barang-barangnya karena hartanya harus ditinggal.
Maka ada beberapa orang Yahudi yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, atau Nabi lagi menyaksikan mereka lagi mau keluar tinggalkan Khaybar. Hai Muhammad, ini Khaybar luas, luas sekali. Enggak mampu pasukanmu pun, pasukan muslimin 1.400 orang, enggak bisa mengelola Khaybar karena luasnya. Satu negeri sekarang pun kalau kita ke wilayah Khaybar, itu luas sekali, ya, kotanya besar. Benteng-benteng Yahudi ada di dalam situ bekas-bekasnya. Gitu. Maka mereka mengatakan, hai Muhammad, ini Khaybar luas, pasukanmu nggak cukup untuk mengurus Khaybar. Dan kami menguasai Khaybar. Kami para pekebun-kebun hebat untuk mengurus kebun-kebun kurma ini. Ini rumah-rumah, tanah semua kami yang bangun. Tapi ini punya kalian sekarang, kalian sudah menang perang. Pekerjakanlah kami dengan tetap tinggal di tempat-tempat kalian ini, di rumah-rumah kalian, dengan cara kami memberikan kepada kalian hasil yang kami dapatkan. Waktu itu Nabi SAW juga dapat bagian dari Khaybar, cukup banyak, besar sekali. Yang Nabi SAW mendapatkan 1/5 dari harta rampasan perang, dari totalnya. Maka Nabi SAW waktu itu orang-orang Yahudi diizinkan tinggal, tapi dengan syarat mereka bekerja mengirimkan hasilnya kepada para muslimin yang telah menang jihad pada saat itu, dan mereka punya saham masing-masing di Khaybar sesuai dengan pembagian Nabi SAW. Di antaranya Nabi SAW punya bagian pohon-pohon kurma yang besar. Maka satu hari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kebetulan lagi mau pergi ke Khaybar, dia mau pengen lihat harta rampasan perangnya. Maka Nabi SAW dipesan, kalau kau pergi ke sana, kau temukan wakilku. Wakil ini maksudnya orang Yahudi yang aku pekerjakan di kebun-kebun itu, maka mintalah kepadanya 15 wasak. Ya. Satu wasak ini banyak, ya, sekian belas kilo atau puluhan kilo. Dan ini menandakan bahwasanya bolehnya seseorang mengambil dari hasil yang sudah disepakati di waktu tertentu, di tanggal tertentu, di hari tertentu untuk mengambil hasilnya. Sebagaimana Nabi SAW meminta hasil dari Khaybar. Hadis 750 atau 45 maaf, 745 dari Urwa al-Barikhi radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW ba'athahu bidinarin liyashtariya lahu udhiyah. Bahwasanya Rasulullah SAW mengutusnya untuk membawa 1 dinar guna membelikan seekor hewan kurban untuk beliau. Al-Hadith. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan pada sela-sela suatu hadis, dan hadis ini telah tersebutkan sebelumnya. Hadis ini riwayat Bukhari di jilid 4 halaman 252. Jadi hadis ini begini. Nabi SAW pernah kasih 1 dinar kepada sahabat ini, Urwah. Berikan saya 1 ekor kambing. Kebetulan waktu itu harganya kambing 1 dinar. Maka Urwah pergi ke pasar, dia mendapatkan kambing dengan harga setengah dinar. Tadi Nabi kasih 1 dinar, dia dapat setengah dinar. Maka dia membeli 2 ekor kambing dengan 1 dinar. Dari 2 ekor kambing yang Urwah dapat ini, 1 ekornya disiapkan untuk dikasihkan Nabi SAW, yang 1 lagi dijual oleh Urwah dengan harga 1 dinar. Tangkap nggak ini? Banyak kepala yang mulai tunduk-tunduk. Kenapa ruku? Kenapa sujud ini? Belum sholat. Masih hidup nggak? Baik. Jadi Urwah ini cerdas. Nabi SAW kasih 1 dinar, beliin saya 1 ekor kambing. Dia pergi pasar, dia cari kambing yang setengah dinar. Dari 1 dinar Nabi bisa dapat 2 ekor kambing. Karena Nabi cuma pesan 1 ekor kambing, maka 1 ekor kambing dari 2 ini disimpan buat Nabi, yang satunya dia jual lagi di pasar itu dengan 1 dinar dan laku. Maka dia pulang ke Nabi SAW, dia bawa 1 dinar utuh dengan 1 ekor kambing. Ini sudah kita jelaskan hadisnya pada pertemuan yang sebelumnya.
kalau boleh seorang muslim memberikan manfaat untuk saudaranya dengan cara seperti ini. Tapi yakin ya, jangan nanti kita masuk ke satu bisnis misalnya atau kita berikan, karena pesanannya bukan beli yang lain, bukan bisnis yang lain. Nabi pesan kambing, Urwa bawa kambing, seperti itu. Tapi kebetulan dia dapat yang setengah dirham, maka dia beli dua, lalu dia jual salah satunya, kemudian diberikanlah keuntungan untuk Nabi SAW. Nabi nggak minta dibisniskan, tapi karena Urwa tidak keluar dari koridor Nabi pesan kambing, nilainya 1 dinar, lalu kemudian dia bisa mendapatkan manfaat lebih, maka dia lakukan. Ini tentu tidak masuk di dalamnya kalau ada teman yang dititipin duit, lalu kemudian ini untuk titip misalnya. Nanti sampai dia pulang umroh atau dia pulang dari perjalanan. Kemudian kita memakai uang itu dengan alasan saya membisniskan uang teman saya. Ini nggak boleh. Beda dengan kasus kambing tadi nih ya. Nabi memang titipin beli kambing. Kasusnya beli kambing, 1 dinar harganya. Maka dia dapat setengah dinar, baru dia jual, dia bawa pulang salah satunya, dan juga membawa uang 1 dinar. Hadis 746 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ba'atha Rasulullah SAW Umar ala sadaqah. Rasulullah SAW mengutus Umar untuk mengambil zakat. Al-hadith. Ya. Dan ini masuk dalam bab perwakilan. Jadi Nabi SAW bertanggung jawab terhadap masyarakat, tapi beliau mengutus tangan-tangan kanannya, diantaranya Umar radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan zakat atau sedekah. Hadis ini riwayat Bukhari di jilid 2 halaman 151, Imam Muslim jilid 2 halaman 676. Dan ini menandakan teman-teman sekalian bolehnya kita mewakilkan. Tolong ambilkan saya, tolong begini. Sekarang kan di zaman kita sekarang juga ada surat kuasa. Ya. Itu juga semua dibolehkan dalam Islam. Jadi perwakilan. Atau dalam usaha kita membuka cabang-cabang, wakil-wakil, ya, franchise. Kalau sekarang itu semua dibolehkan. Selama kata-kata tidak ada pelanggaran agama. 2 hadis yang terakhir dalam bab kita ini adalah dari Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahara 63 wa amara aliyan an yadhbah al-baqi. Bahwasanya Nabi SAW menyembelih 63 unta dan memerintahkan Ali untuk menyembelih sisanya. Hadis riwayat Muslim nomor 2 halaman 891. Contoh kasus, kalau misalnya saya membeli 10 ekor domba untuk kurban Idul Adha. Pada saat saya kasih uang kepada seseorang, ini tolong ya, beli dan sekaligus sembelihkan, atau misalnya bawa nanti saya akan sembelih. Lalu dia beli dan ditaruh di halaman masjid misalnya, kemudian habis sholat Idul Adha saya datang, saya sembelih. Baru saya sembelih 5, kayaknya saya letih nih. Udah saya panggil aja teman tadi yang beliin, bisa nggak kamu potongkan ini? Dia wakilkan, kita wakilkan kepada dia, boleh nggak? Boleh. Maka orang itu pun datang melanjutkan menyembelih 5 yang tersisa untuk menggenapkan 10 dari kurban saya. Tentu ini wakil ini boleh dikasih upah, boleh tidak, bebas-bebas saya, tergantung kesepakatan kita. Hadis terakhir dari Abu Hurairah anhu bahwasanya tentang kisah seorang pelayan. Nabi SAW bersabda, "Waqdu ya Unais alam ra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha." Pergilah wahai Unais kepada istri orang ini, dan bila dia mengaku maka rajamlah dia. Hadis ini riwayat Bukhari di jilid 3 halaman 250 dan jilid 9 halaman 110 dan Imam Muslim jilid 3 halaman 1325. Di sini teman-teman sekalian termasuk menilai, memanggil, menangkap orang yang sedang salah, maka pihak pemerintah boleh mengamanahkan kepada pegawai-pegawai, staf-staf untuk melakukan itu semua. Nabi SAW sudah tahu ada seorang wanita kebetulan pezina. Dia terpergok berzina dan dia harus kena rajam. Maka Nabi SAW suruh Unais, sahabat Nabi, hai Unais, pastikan semua. Kalau betul rajam, diamanahkan oleh Nabi SAW. Maka ini semua dibolehkan. Yang penting selalu kita punya mandat di sini ya.
kita punya surat penunjukan kalau kita sekarang mungkin secara resmi atau ada saksi yang melihat memang kita sedang diamanahkan untuk itu. Bab ke-10, bab masalah pengakuan. Hadisnya cuma satu di sini, 749 dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulil haqq walau kana murra. Rasulullah SAW bersabda, katakan yang benar walaupun itu pahit. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dengan hadis yang cukup panjang. Dan ini Ibnu Hibban sebutkan di jilid 2 halaman 79 dan dihasankan atau disahihkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Albani rahimahumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang khusus bab pengakuan. Bagaimana kalau kita ketahuan teman-teman sekalian, tidak usah lagi sembunyikan apa-apa. Pepatah-pepatah yang sering diucapkan, kalau masalah martabat dan harga diri, walaupun pahit, telanlah. Maksudnya apa? Walaupun salah, pertahankan. Itu enggak benar. Ada pepatah biasa begitu ya. Enggak bisa. Kalau salah, salah. Dalam Islam dikatakan oleh Nabi SAW, katakan kebenaran walaupun pahit. Karena kebenaran teman-teman di awalnya aja pahit. Setelah itu enak. Kamu lakukan iya, maaf. Udah, memang kita merasa salah. Tapi selesai. Besok, lusa segala macam sudah gak ada beban. Daripada kita berbohong dan berbohong akhirnya makin menumpukkan permasalahan. Apalagi kalau ketahuan. Ternyata kita sudah bohong yang lalu, sekarang ketahuan lagi bohong. Itu makin rumit nanti. Jadi makanya kita disuruh mengakui perbuatan-perbuatan yang salah ya di sini dan akhirnya selesai. Kita akui dan kita terima konsekuensinya. Ada pertanyaan? Banyak. Untuk apa bertanya hamba Allah? Ini sudah disortir. Baik, begitu saja insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih kurang yang tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.